wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita berdua. Iya, dengan Kak Rahma dan Dek Binti. Ngomongin apa, Bin? Jadi untuk ini ya, video kali ini kita mau ngomongin tentang gizi dan imunitas di era new normal. Betul. Sekarang kan sudah era new normal lagi ya, Bin. Itu jadi vaksinnya belum ketemu, vaksin COVID-19. Iya. Tapi kita sudah diperbolehkan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang hampir normal seperti sebelum pandemi ya, Bin. Boleh keluar. Sekarang udah boleh ke mall ya, Kak ya? Boleh, mal-mal sudah mulai buka. Ya, kereta juga udah mulai jalan lagi. Ya, betul. Terus kegiatan-kegiatan mengumpulkan orang sepertinya sudah mulai bisa ya, cuman dengan ada protokol-protokol yang harus ditaati seperti itu ya. Iya. Jadi untuk saat ini sebelum vaksinnya ketemu kita betul harus benar-benar ini ngejaga kekebalan tubuh. Betul. Terutama biar nggak sampai kalau imunitasnya kita rendah kan gampang ya, Kak, gampang ya? tertular. Ya, gampang tertular Iya, betul. Virus COVID-19. Sekali. Nah, ada beberapa cara ya, Bin, yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga supaya imunitas kita tetap bagus. Iya. Salah satunya dengan memperhatikan makanan yang kita konsumsi, Asupannya pastinya. kita ya sehari-hari itu, Kak, Iya, ya. betul. Iya. Jadi kan kayak gini, Kak, ya. Katanya itu ada beberapa kondisi yang bisa melemahkan sistem imun kita kan ya, katanya ya. Ya, betul. Itu apa aja sih? Jadi contohnya seperti ini, berat badan kita terlalu rendah ya, atau kita terlalu kurus, Underweight ya itu bisa menyebabkan kita mudah sekali sakit gitu ya. Terus kondisi misalnya berat badan kita terlalu berlebihan, jadi obesitas itu juga bisa loh melemahkan sistem imun kita. Seperti itu. Iya. Terus apa lagi? Jadi untuk pola hidup juga mempengaruhi sistem imun kita ya, Bin. Misalnya gini, pola aktivitas kita terlalu berlebihan, kita sering begadang malam, akhirnya kurang istirahat, itu juga bisa banget melemahkan sistem imun kita gitu. Jadi Sering kerja lembur itu mungkin ya. gitu, sering kerja lembur, Terus itu tidurnya kurang. itu juga bisa melemahkan Yang sistem biasanya 8 imun jam kita. terus jadinya cuma 2 jam, 3 jam itu bisa ya, Kak, ya. Terus tapi terlalu sering rebahan juga kayaknya bisa ya, Bin, ya, menyebabkan gitu ya? sistem imun kita melemah. Ini kan apalagi banyak sekali yang WFH ya kemarin ya, tanpa diimbangi dengan olahraga gitu. Jadi terlalu banyak rebahan, pegang gadget, tak melakukan aktivitas apa-apa di rumah, itu juga bisa melemahkan sistem imun kita gitu. Jadi harus seimbang antara aktivitas terus pola tidur atau pola istirahat, itu juga harus seimbang. Terus yang paling penting, karena kita orang gizi ya, ngejelasinnya tentang pola makan ini yang jelas ya. Gitu. Jadi pola makannya harus seimbang ya, Kak, ya. Betul. Yang jelas harus sesuai kaidah gizi seimbang gitu ya. Isi piringku. Ya, betul. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang bagaimana pola makan yang seimbang itu. Terus zat-zat apa aja sih yang nanti bisa meningkatkan sistem imun kita, itu nanti akan kita jelaskan. Lanjut ya, Kak, ya. Jadi ini kita kan mau ngebahas ada beberapa zat gizi makro dan mikro yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Kalau dari zat makro sendiri apa? Kalau untuk makronutriennya itu yang utama yang perlu kita perhatikan itu dari proteinnya ya, betul. Jadi protein itu harus betul-betul kita perhatikan karena sistem imun kita itu juga sebagian besar terbentuk dari protein. Gitu. Jadi setiap kali makan harus selalu ada protein di piring kita. Contohnya apa, Bin, sumber protein? Daging, ayam, telur, susu. Kalau itu yang hewani, kalau nabati dari tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi dibanyakin makan itunya ya. Kayaknya kayak perlu ya. Perlu. Apalagi di masa-masa seperti ini. Ya, pandemi seperti ini, terus kita udah mulai new normal itu tadi. Ya. Untuk yang selanjutnya mikronutrien mungkin ya, Bin, ya, yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi ada beberapa mikronutrien itu, baik itu vitamin maupun mineral yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang pertama ada zinc, terus ada vitamin A, vitamin C, vitamin B, vitamin E, itu juga bisa meningkatkan sistem imun kita gitu. Cuman kan kalau di ini ya, masyarakat kan rata-rata fokusnya mereka ke vitamin C ini, Kak. Iya, betul. Jadi gitu ya. Kayaknya kemarin-kemarin sempat ini ya, Bin, ya, banyak sekali orang yang memborong produk-produk vitamin C dosis tinggi itu ya. Vitamin C, kebutuhan vitamin C
orang dalam dewasa dalam sehari. dalam sehari itu berapa sih cowok sama cewek? Jadi sebetulnya kebutuhannya itu nggak sebanyak yang kita bayangkan ya, Bin. Untuk cewek itu cuma 75 mg dalam sehari. Untuk laki-laki itu hanya 90 mg dalam sehari. Nah, ada produk-produk komersil yang dia menyediakan vitamin C itu sampai 1000 mg ya dalam sehari. Untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang pendek, misalnya memang kondisi badan kita sedang tidak enak, itu mungkin tidak apa-apa ya. Tapi jangan sampai vitamin C dosis tinggi itu dikonsumsi dalam jangka panjang, karena bagaimanapun juga kelebihan vitamin C yang tadi yang 1000 mungkin kurang 90 mg kalau untuk laki-laki itu nantinya akan dikeluarkan juga oleh tubuh, jadi nggak semuanya akan dipakai, Nggak semuanya diserap ya? iya, nggak Percuma semuanya berarti diserap. Kak ya? Iya gitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau dari vitamin C nih Kak ya, tadi kan udah disebutkan berapa kebutuhannya nih dalam sehari berapa. Ya. Nah ini kalau dari sumber-sumbernya kebanyakan kan dari buah-buahan ya yang jelas Ya. ya Kak. Yang paling banyak itu di buah apa sih? Jadi jambu-jambu itu seperti jambu biji, gitu ya. itu sumber vitamin C yang sangat Sangat tinggi tinggi sekali ya. ya. Terus selain jambu itu di buah mangga itu juga vitamin C-nya tinggi loh. Buah mangga, terus buah pepaya gitu. Nggak nyangka kan kalau di pepaya ada vitamin C. Selama ini kan kita mungkin persepsinya jeruk ya yang Iya, banyak cuman jeruk vitamin yang banyak C-nya. vitamin C. Padahal Iya. enggak ya. Padahal di pepaya itu juga ada vitamin C-nya, dan di beberapa sayuran itu Itu juga ada vitamin C. Iya. Kayak sayur betul. apa Kak? Sayurnya contohnya seperti Brokoli brokoli gitu ya. itu juga dia mengandung vitamin C loh. Jadi teman-teman kalau mengkonsumsi sayur-sayur seperti itu juga bisa mendapatkan vitamin C dari sayur-sayuran seperti brokoli tadi. Iya. Gitu. Nggak cuma Jadi dari tetap buah makan aja. sayur ya, nggak Iya. cuma buah. Betul. Terus selanjutnya apa, Bin? Vitamin A. Vitamin A ya. Vitamin A itu ada di mana aja? Sumber vitamin A itu salah satunya ada di mangga, itu banyak sekali sumber vitamin A-nya. Terus di hati ayam. Hati ayam. Hati ayam itu juga merupakan sumber vitamin A yang bagus loh. Terus selain itu di buah pepaya itu juga ada. Wortel vitamin sih A. biasanya ya orang-orang Ya, taunya. secara umum ya wortel sama buah-buahan yang warnanya merah, buah atau sayur yang berwarna merah itu juga kaya akan vitamin A. Gitu. Jangan lupa makan itu jadi ya. Iya. Selanjutnya di ini ya sumber makanan vitamin D dan E ya. Kalau di sumber makanan yang tinggi akan vitamin D itu kayak apa Kak? Contohnya ya kalau untuk sumber vitamin D itu di talas itu Talas ya. banyak vitamin D-nya. Terus di kacang-kacangan, Kacang-kacangan. jadi seperti kacang mete, kacang tanah itu juga kaya akan vitamin D gitu. Di buah ada nggak Kak? Kalau di buah enggak terlalu banyak ya, Bin. Di sayur-sayuran ada, cuman sedikit. Tapi yang paling banyak yang saya sebutkan 3 teratas tadi. Jadi di talas, kacang mete, kacang tanah itu yang paling tinggi kandungan vitamin D-nya. Terus yang Kalau selanjutnya vitamin E E paling ya. banyak di Kalau vitamin E itu banyaknya di ikan-ikanan, jadi di protein-protein hewani. protein hewani. Iya. Jadi kalau yang ini yang tertinggi di ikan cakalang itu contohnya seperti itu. Terus di telur ayam itu juga ada kalau misalnya kita Bisa agak kesulitan ya nyari sumber ikan vitamin E itu cakalang. berarti bisa ada di telur ayam ya. Ya, itu juga bagus sekali. Jadi sumber vitamin E yang cukup banyak juga. Seperti itu. Selanjutnya tadi yang belum vitamin B. Jadi Vitamin B. sumber makanan yang tinggi akan vitamin B Vitamin B. itu tadi apa Kak? Hati ayam. Hati ayam, hati sapi, terus bayam. Bayam ya kalau dari sayur ya. Lele. Oh iya lele Lele itu juga juga tinggi tinggi vitamin vitamin B B. ya. Vitamin B itu juga sangat penting sekali untuk meningkatkan sistem imun kita. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi vitamin B seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Iya, seperti itu. Nah, yang terakhir zinc. Iya. Ya. Jadi kita belum menyebutkan tadi ya sumber makanan yang tinggi akan zinc itu apa? Iya. Jadi zinc itu termasuk mineral ya, Bin. Kalau yang tadi mineral. kita sebutkan sebelumnya vitamin. Nah, ini dari golongan mineral, ini yang bisa meningkatkan sistem imun kita itu adalah zinc. Nah, sumber-sumber makanan yang kayak akan zinc contohnya yang pertama kacang merah. Kacang merah. Yang kedua jagung itu juga kayak akan zinc. Terus udang, terus kuaci, Rajungan. rajungan, Ya, ada rajungan. belut itu juga Kacang kedelai kaya juga ya? vitamin. Kacang Kaya kedelai. akan zinc, ya termasuk kacang kedelai juga. Jadi beberapa makanan itu tadi kayak akan zinc. Jadi jangan
lupa ya teman-teman yang itu tadi kan kayak kacang hijau itu kan biasanya diremehkan ya Kak ya. Iya, Jagung itu juga ternyata banyak sekali kandungan zincnya gitu. seperti itu. Oke teman-teman, jadi mungkin itu tadi ya beberapa penjelasan terkait dengan ini ya, beberapa zat gizi yang penting buat meningkatkan sistem imun tubuh kita yang ada di beberapa makanan yang udah kita sebutkan tadi ya. Mungkin perlu dicatat biar teman-teman ingat. Jadi di sini saya bakalan menyimpulkan, jadi kesimpulan dari pembicaraan kita tadi mulai dari awal sampai akhir tadi, kesimpulannya yang pertama yang jelas ya, makanan kita harus seimbang dan beragam. Dan harus ada komponen-komponennya berupa karbohidrat, protein, terus juga vitamin, mineral itu tadi ya, yang ada sayur buahnya juga. Terus kita juga harus menghindari makanan-makanan yang tinggi lemak dan gula, tinggi natrium juga. Terus juga harus banyakin minum air putih ya, minimal 8 gelas dalam sehari sehari gitu. Tuh. Rajin-rajin cuci tangan ya, jadi setiap memegang benda-benda, terutama yang benda-benda yang dia dipegang oleh banyak orang di tempat umum, jadi seperti handle pintu kayak gitu, Uang. betul, itu harus segera mencuci tangan. Sebelum makan jangan lupa, itu yang paling penting, sebelum makan jangan lupa cuci tangan Ya, pakai sabun. Sekian dari kita berdua, semoga bermanfaat. terutama buat teman-teman semua, semoga semuanya diberikan kesehatan ya, Bin. Amin. Semoga tetap bersabar menghadapi pandemi ini, Iya, tetap semangat. tetap semangat, Gak boleh semuanya. stres. Kalau stres sistem imunnya bakal turun. Betul Tetap bahagia selalu. ya. Jangan lupa menghibur diri. Ya. Makasih banyak teman-teman. Iya, Jumpa dadah. lagi kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.